kemudian muncul Pak Ono. Nah, lalu ternyata PKB itu menjelang last minute itu kemudian menurunkan rekomendasi bahwa tidak merekomendasikan di situ nama Pak Anies Baswedan. Otomatis pecah dong antara PDIP dengan PKB. Akhirnya PKB di last minute itu mengusung sendiri, yaitu Pak Acep Adang dengan Gita KDI. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan Pak Anies Baswedan ternyata? Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada partai pendukung Anies Baswedan ini nyagup di Jawa Barat selain PDI. Ini banyak orang tidak tahu tentang ini bahkan kronologinya ini memang sengaja dihilangkan sebenarnya ya. Ini bersumber dari wanita yang bernama di akun TikToknya Neni Nurhayati. Beliau sebagai Direktur Demokrasi Kemitraan Pemberdayaan Pemilu atau DIP Indonesia. Ternyata rencana yang ngusung Anies ini adalah partai PKB kawan. Dan juga Pak Anies ini semula mau dan Anies pun berangkat ke Jawa Barat. Dalam hitungan beberapa jam penutupan pendaftaran KPUD, ternyata PKB membatalkan usungan tersebut. Ada apa? Ya Anies balik arah dong, membatalkan jadi Cagup Jawa Barat. Ya, untuk info lebih lanjut, kita tonton videonya kawan. Anies Baswedan bukan hanya dijegal di Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga di Provinsi Jawa Barat. Jadi pada tanggal 29 Agustus 2024, saya sebagai Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership atau DIP Indonesia menemani teman-teman di Provinsi Jawa Barat yang sudah terakreditasi di KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemantauan. Saat itu pemantauan di hari terakhir pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Nah, informasi yang beredar saat itu, Anies Baswedan memang akan datang bersama dengan Ono Surono. Nah, akan tetapi kemudian ternyata sampai dengan pukul 23.59 masih belum ada kedatangan Anies Baswedan. Nah, ternyata awalnya PDIP itu sudah bergabung dengan PKB, mengusung Pak Anies Baswedan dengan Pak Acep Adang. Nah, akan tetapi kemudian di tengah jalan ternyata ini hitungannya dalam hitungan per detik gitu. Jadi komunikasi politik ini sangat berubah hanya dalam waktu sepersekian detik, sepersekian menit. Jadi konstelasinya berubah. Rekomendasinya diberikan juga kepada Bu Susi. Setelah kemudian Bu Susi, lalu kemudian muncul Pak Ono. Nah, lalu ternyata PKB itu menjelang last minute itu kemudian menurunkan rekomendasi bahwa tidak merekomendasikan di situ nama Pak Anies Baswedan. Otomatis pecah dong antara PDIP dengan PKB. Akhirnya PKB di last minute itu mengusung sendiri, yaitu Pak Acep Adang dengan Gita KDI. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan Pak Anies Baswedan? Ternyata di-tackle juga Pak Anies Baswedan itu di akhir, sehingga informasi yang beredar gitu ya, Pak Anies Baswedan yang tadinya mau naik bus lalu kemudian juga menjadi balik kanan lagi. Nah, Pak Anies Baswedan tentu dalam hal ini ketika hanya diusung oleh partai PDI saja, beliau juga merasa ini ada sesuatu yang sekiranya ini memang ada desain gitu ya dari tingkat atas di elit-elit partai politik DPP untuk menjegal Pak Anies Baswedan. Sekarang sudah jelas ya kronologinya mengapa Anies membatalkan dan mengapa Ono Surono bilang pembatalan ini ada sangkut pautnya dengan Mulyono atau Pak D. Pangan-pangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak. Ya Mulyono dan geng. Saya Mulyono. Ternyata yang ingin mengusung Bapak Anies Baswedan ini di Jawa Barat ternyata bukan hanya PDI, tetapi ada PKB juga. Jadi ada dua partai ya guys ya, PDI dan PKB. Bapak Anies menyetujui dan menjadi calon gubernur Jawa Barat. Anies pun berangkat. Dan menurut Neni, ini Bapak Anies sudah berangkat kawan ya. Mengapa waktu terakhir pendaftaran KPU di Jawa Barat, PKB membatalkan dukungan atas Anies Baswedan, dan info ini didengar oleh Bapak Anies Baswedan.
Dan setelah itu Bapak Anies membatalkan pencalonan ini. Ya mungkin Bapak ini nih ya menerima info ini ya mungkin menurut Anies kok hanya PDI Perjuangan saja ya. Apakah aku mau jadi petugas partai? Mungkin ya mencalonkan Anies, atau juga ada pihak PDIP yang mungkin saja ya membatalkan ini dan menyuruh Bapak Anies membatalkan supaya para publik tahu bahwasannya yang membatalkan adalah Bapak Anies Baswedan. Tapi jejak tidak bisa dihapus kawannya. Ada aja kebocoran. Mengapa ya? Mengapa? Saya gak habis pikir. Mengapa PKB mendadak tidak mendukung Anies ini? Mengapa ada pembatalan? Kita akan tahu kan ya bahwa PKB ini menurut info akan ada ancaman muktamar PKB tandingan yang akan disahkan Pak Jokowi. Itu sudah ada. Ya mungkin saja ya. PKB ini diancam, diarahkan jangan membatalkan, jangan mengusung Bapak Anies Baswedan. Supaya tidak mendukung Bapak Anies Baswedan. Ada ancaman sebenarnya ini kalau PKB memang mendadak tidak mendukung atau membatalkan pendukungan Anies Baswedan di Jabar. Ya bisa juga Bapak Anies ini terdesak ya, mungkin diarahkan ini Bapak Anies ini harus membatalkan dengan sepihak kepada Bapak Anies ini, hingga kronologinya pembatalan ini di mata publik menyatakan bahwa Bapak Anies saja yang membatalkan semua ini dengan sepihak. Ternyata bukan. Entah mengapa penjagalan ini masih ada ya di Jawa Barat ini. Saya kira ya cuman di Jakarta doang penjagalan ini terhadap Bapak Anies. Aku merasa heran ya, seorang Anies kawan ya, cuma mantan gubernur, tidak punya partai ya, dia itu tidak jabat sebagai presiden, tidak menjabat menteri. Sekarang Bapak Anies itu orang sipil, orang biasa. Kenapa kok ditakuti ya sama pemerintahan ini, sama penguasa ini, sama Mulyono ini? Entah karena merasa sakit hati ya Pak Mulyono ini. Tapi sakit hati karena apa? Atau Anies ini dianggap duri dalam daging? Kayaknya ya Anies ini ya ancaman. Karena apa? Sejauh ini Bapak Anies selalu dijegal, selalu dicari kesalahannya. Bahkan di Pilpres kemarin 2024 hampir saja Bapak Anies tidak bisa mencalonkan diri. Kok takut-takutnya kepada Bapak Anies? Ada apa ya sebenarnya? Dalam Pilkada Jakarta, semula yang ingin mengusung Bapak Anies Baswedan ini, terutama PKB, Nasdem, PKS, semula ingin mendukung Bapak Anies Baswedan. Sudah deklarasi kok. Ya mungkin karena ada ancaman, ada desakan, ada sandraan. Ya mungkin ada iming-iming menteri mungkin, dan juga yang paling terlihat adalah ada penyanderaan kawan ya, ketua-ketua partai ini ya tersandera oleh kasus-kasus yang dilakukannya. Diancam kalau kamu mendukung ini, kamu kasusnya saya angkat. Mungkin bisa jadi gitu. Itu cuma kan asumsi saya ya kawan. Kebenarannya ya gak tahu juga sih. Tapi ya mau gimana lagi? Penguasa memang tidak ingin tidak ingin Bapak Anies itu menjadi pejabat kok. Tidak ingin menjadi gubernur. Karena kalau Bapak Anies Baswedan itu menjadi gubernur, Bapak Anies itu punya panggung di 2024-2029 nanti. Itulah mungkin alasannya mengapa Bapak Anies dijegal. Ya mungkin ya presiden terpilih yang sekarang ini masih baper tentang ngasih nilai 11 dari 100. Mungkin bisa juga gitu. Ya kita nggak tahu. Ya penguasa itu gimana ya? Ya gitu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.